Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebagai kota pendidikan, Yogyakarta menjadi gudang tempat belajar yang dapat diakses oleh seluruh kalangan. Salah satunya Sekolah Gajah Wong di Kampung Ledok Timoho, Mujabunju, Umbul Harjo, yang berhasil mengangkat derajat kehidupan Kampung Pemulung. Bagaimana perjalanannya? Simak pembahasan selengkapnya bersama saya Gita Rahma dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya, pemirsa, sudah terhubung bersama kita Mbak Neneng Hanifah Maryam atau Mbak Maryam selaku koordinator Sekolah Gajah Wong. Halo Mbak Maryam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Anggi. Oke, Mbak Maryam mungkin bisa diceritakan dulu nih ke pemirsa, Sekolah Gajah Wong itu apa sih Mbak? Jadi Sekolah Gajah Wong itu sekolah gratis yang diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera di Yogyakarta. Berdirinya Sekolah Gajah Wong itu ada sejak tahun 2009 sebetulnya, tapi itu namanya belum Sekolah Gajah Wong dalam bentuk sanggar untuk ruang anak-anak bermain seperti itu. Dan berkembang sampai kemudian sempat namanya itu Sekolah Akar Rumput seperti itu, kemudian berkembang juga generasinya sampai kemudian di tahun 2013 itu namanya berganti menjadi Sekolah Gajah Wong gitu. Dari tahun 2009 ada nih Sekolah Gajah Wong. Perkembangannya sudah seperti apa Mbak sekarang? Untuk saat ini Sekolah Gajah Wong secara konsep fasilitas anak itu sebetulnya masih sama ya. Eh, Sekolah Gajah Wong menerima anak-anak di usia mulai dari 3 tahun sampai usia SD usia sekitar 15 tahun seperti itu. Nah, yang membedakannya barangkali dari awal ada gitu sampai saat ini yang pertama tentu kurikulum ya. Jadi kurikulum itu kan ada sejak tahun 2013 mulai diterapkannya hingga saat ini masih menggunakan kurikulum yang sama meskipun sebetulnya sedang ditinjau ulang ya, mencoba untuk lebih kontekstual lagi dengan keadaan anak-anak saat ini. Nah, kemudian yang membedakan lagi dari dulu sampai sekarang itu juga perkembangan manajemen sekolahnya. Yang dulu kami mengandalkan juga paguyuban. Nah, sementara sekarang itu selain penguatan di paguyuban warga ini, kami juga menciptakan manajemen volunteerisme gitu, volunteering yang berkala gitu, setiap satu semester satu kali untuk membantu adik-adik yang ada di sekolah Gajah Wong. Seperti itu sih, Mbak. Oke, tadi Mbak Maria menyebutkan bahwa Sekolah Gajah Wong ini diprioritaskan untuk anak-anak dari kalangan keluarga prasejahtera. Nah, gimana Mbak ini perannya Sekolah Gajah Wong memberikan dampak kepada warga setempat nih khususnya hingga akhirnya bisa meningkatkan taraf hidup mereka? Nah, bagaimana sekolah bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Ledo gitu, khususnya juga terkait bagaimana sekolah juga ikut mendukung bagaimana komunitas itu tetap ada, adalah keterlibatan masyarakat. Jadi Sekolah Gajah Wong itu selalu berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada gitu. Nah, dari situ jadi muncul juga kesadarannya itu lebih terkait, oh ternyata ruang ini itu sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan juga kesadaran masyarakat terkait pendampingan anak. Oke, berbicara soal warga setempat ya Mbak, warga sekitar Ledok Timoho itu kan dulu dikenal sebagai ini apa namanya kampung pemulung gitu. Nah, sekarang seperti apa Mbak kondisi di sana? Apakah masih relevan dengan stigma itu? Saya pikir ya kalau melihat kondisi daripada komunitas Ledok Timoho sekarang itu sudah tidak cukup relevan karena yang pertama kalau kampung pemulung itu identik dengan banyaknya pemulung di kampung tersebut saat ini di Ledok sudah bukan mayoritas lagi, artinya paling hanya 3-4 yang masih apa berprofesi sebagai pemulung begitu. Kalaupun mereka mulung itu bukan mulung sih, lebih ke ya menyimpan barang bekas ngepul gitu, nanti kalau udah banyak baru dijual gitu. Pemulung itu sudah sedikit sehingga sudah tidak relevan untuk dikatakan sebagai kampung pemulung begitu. Tadi di awal Mbak Maryam sempat menjelaskan nih bahwa Sekolah Gajah Wong ini sejak awal pendiriannya hingga sekarang ini masih dalam bentuk sekolah gratis. Nah, apa Mbak yang membuat Sekolah Gajah Wong masih tetap bertahan sampai sekarang padahal digratiskan untuk siswanya gitu? Yang jelas yang masih membuat Sekolah Gajah Wong eksis ya sampai saat ini itu adalah
masyarakat setempat gitu. Masih ada masyarakat yang peduli terhadap pendidikan anak-anak. Yang kedua, masih ada teman-teman fasilitator atau volunteer ya, karena kami sistemnya volunteer, masih ada volunteer yang mau atau berkenan ikut berkegiatan di sekolah, dan juga masih ada orang tua yang peduli terhadap pendidikan anaknya. Itu. Jadi yang paling utama ya yang dua itu tadi sih, masyarakat dan juga volunteer gitu. Karena kalau tidak ada mereka, ya sekolah yang gratis ini nggak bisa jalan gitu. Karena kan mereka juga tidak dibayar gitu. Pemirsa, usai jeda kita akan ngobrol lebih dalam nih tentang bagaimana sih sistem pendidikan di Sekolah Gajah Wong. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma, dan masih terhubung dengan kita Mbak Mariam, Koordinator Sekolah Gajah Wong. Oke Mbak, mungkin bisa diceritakan ke pemirsa, kurikulum apa Mbak yang sampai saat ini digunakan oleh Sekolah Gajah Wong dalam kegiatan belajar mengajar? Untuk kurikulum sendiri, kami sejak awal sampai saat ini itu menggunakan kurikulum yang disusun secara mandiri gitu. Yang pertama yang dikuatkan di dalam kurikulum itu adalah terkait sosial emosi gitu. Bagaimana anak-anak bisa menguatkan identitas mereka gitu. Lewat misalnya metode pembelajaran circle gitu. Jadi kami punya salah satu metode pembelajaran dalam kurikulum itu adalah circle time atau melingkar ya. Di dalam lingkaran itu semua anak dan fasilitator punya peran yang sama, peran yang aktif untuk bisa saling belajar, saling memberikan aspirasi seperti itu. Di situ kami menguatkan bahwa kita semua sama, kita semua punya hak untuk bisa berpartisipasi gitu tanpa memandang latar belakangmu apa gitu atau status ekonomimu seperti apa. Dan satu lagi yang sampai saat ini juga masih digunakan metode belajar yang ada di dalam kurikulum yang kami buat itu adalah menggunakan barang-barang bekas sebagai media belajar gitu atau 3R ya gitu. Dan sampai saat ini digunakan kenapa? Karena ya sampah barang bekas itu sangat mudah didapat dan kami bisa belajar dimanapun gitu ya dengan barang-barang yang ada di sekitar begitu sih. Itu salah dua metode yang ada di dalam kurikulum yang kami susun begitu. Nah, Sekolah Gajah Wong ini kan udah sangat berkembang ya Mbak. Kalau saat ini nih Mbak, muridnya ada berapa Mbak? Untuk saat ini, kalau yang pagi, kelas pagi itu usia 3 sampai 7 tahun. Kalau di sistem sekolah formal itu, dia setara dengan TK dan PAUD gitu, Mbak. Itu ada 19 anak. Kemudian untuk usia SD-nya, tadi untuk kelas batang dan ranting, usia 7 sampai 15 tahun itu ada sekitar 30 anak. Muridnya kebanyakan dari mana Mbak? Apakah masih dari warga setempat atau sudah berkembang ke daerah yang lain juga? Nah, saat ini eh, peserta didiknya itu juga berkembang. Jadi bukan hanya dari sekitar sekolah atau di Ludo Timoho, tapi juga sudah menjangkau ke seberang sekolah gitu. Bahkan ada juga di luar kota seperti itu. Dan dari strata ekonomi gitu atau status sosial dan ekonomi itu juga ada dari keluarga yang menengah ke atas seperti itu. Karena mereka melihat bukan dari sekolah ini gratis, tapi juga melihat bagaimana sekolah ini punya metode belajar yang barangkali menurut mereka itu cocok untuk anak-anak mereka seperti itu sih, Mbak. Kalau untuk tenaga pengajarnya sekarang ada berapa orang Mbak dan mereka datang dari mana aja? Tenaga pengajarnya ya. Untuk tenaga pengajarnya, saat ini ada 3 pengurus yang juga masih ikut di kelas mengajar sebagai pengajar tetap dan juga 15 volunteer. Berasal dari kalau domisili semuanya di Yogyakarta, Sleman, Bantul begitu. Nah, kalau asal daerahnya itu bermacam-macam sih, Mbak. Kebanyakan itu dari teman-teman dari kampus, kemudian ada juga teman-teman yang sudah bekerja, tapi mungkin punya fleksibilitas waktunya ya untuk bekerja, mereka juga ada yang jadi volunteer di Sekolah Gajah Wong. Untuk volunteer dan pengurusnya sendiri Mbak, itu apakah diregenerasi tiap tahun? Dan syarat atau kualifikasinya apa Mbak kalau pengen jadi volunteer di Sekolah Gajah Wong?
Untuk volunteer itu kami secara administratif setiap 1 semester 1 kali gitu. Jadi per 6 bulan. Nah, kemudian per 6 bulan kami akan open recruitment lagi. Ada juga setelah 6 bulan nih mereka masih mau jadi volunteer itu akan daftar daftar ulang gitu, akan daftar lagi seperti itu. Untuk syarat-syaratnya yang pertama itu sih tentu saja harus menyukai dunia anak. Itu yang pertama untuk menjadi volunteer kelas. Terus kemudian yang kedua juga menyukai dunia sosial, mau berinteraksi dengan orang tua, masyarakat setempat seperti itu. Terus tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun begitu. Kemudian juga punya daya yang kuat, keinginan yang kuat untuk terus belajar. Penjadwalannya seperti apa Mbak untuk setiap kegiatan di Sekolah Gajah Wong dan kegiatannya apa aja sih Mbak? Untuk jadwalnya, kami kalau kelas rutin yang pagi itu dari Senin sampai hari Jumat. Di hari Senin ada penguatan tema. Jadi sebelum jadwal rutin ini kami ada pemilihan tema gitu ya. Nah, setelah temanya sudah terpilih, ada 5 jadwal rutin di setiap minggunya. Yang pertama penguatan tema, kemudian yang Selasa itu sosial itu ada sosial apa namanya mengenal lingkungan secara fisik atau juga lingkungan sosial gitu. Kemudian yang ketiga ada area, ada 2 hari, hari Rabu sama hari Kamis itu area. Kemudian di hari Jumat ada motorik atau olahraga. Itu jadwal sehari-harinya. Dan di setiap bulannya kami ada kegiatan special day. Special day itu memperingati hari-hari besar yang ada di bulan tersebut. Dan biasanya diutamakan hari keagamaan begitu. Sekolah ini kan identik dengan mata pelajaran ya Mbak. Di Sekolah Gajah Wong sendiri, mata pelajarannya apakah sama dengan sekolah pada umumnya atau punya mata pelajaran sendiri Mbak yang dibuat khusus gitu? Kami tidak ada mata pelajaran, tapi ada apa namanya topik-topik pembelajaran seperti yang tadi saya sampaikan. Ada penguatan tema. Jadi kan mode pembelajarannya, metodenya ini tematik gitu. Jadi temanya dipilih, tapi temanya dipilih oleh anak-anak. Kami pilih tema. Nanti mereka mau usul tema apa gitu. Misalnya yang terpilih adalah tema kolam renang, maka selama 3 bulan, jadi per 3 bulan ya pilih temanya, itu kami akan belajar tentang kolam renang gitu. Nah, hari Senin penguatan tema berarti akan belajar tentang wawasan seputar kolam renang, definisinya apa, jenis-jenisnya apa aja, bagian-bagian kolam renang itu apa gitu. Kemudian di hari Selasa lingkungan itu yang tadi ada lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Di lingkungan ini yang ada tahapannya gitu. Kalau di tahapan usia 3 sampai 5 tuh mengenal diri sendiri, kemudian alamat secara sederhana, orang tua gitu ada tahapannya. Nanti di hari Rabu dan Kamis itu area. Di area itu ada beberapa apa namanya? Kegiatan. Ada beberapa kegiatan. Ada persiapan membaca, menulis, berhitung, kemudian main peran, ada banyak lah, bisa sampai 4 sampai 7 area seperti itu. Nah, itu disesuaikan dengan tema yang dipilih tadi. Kalau temanya kolam renang, berarti art craft-nya itu ya, misal membuat kolam renang mini, begitu, atau membuat baju renang, begitu. Terus kemudian di hari Jumat itu ada motorik atau olahraga. Itu biasanya juga disesuaikan dengan tema. Misal kita mau olahraganya berenang gitu. Olahraganya berenang ke kolam renang, misalnya kolam renang yang ada di sekitar, atau senam, terus lagunya misalnya lagu-lagu seputar kolam renang, seperti itu sih Mbak. Tadi kan Sekolah Gajah Wong ini kan sekolah yang gratis ya Mbak dan kolektif gitu, tapi kan tentu butuh pembiayaan. Nah ini gimana Mbak, pembiayaannya datang dari mana nih Mbak? Nah, untuk biaya operasional sekolah itu didapat dari beberapa program. Yang pertama itu adalah bazar murah. Terus kemudian ada penelitian dan tugas kuliah. Dan kemudian ada donasi. Kalau donasi ini donasi pribadi dari perorangan ataupun perusahaan, tapi tidak ada apa namanya, tidak ada syarat-syarat khusus gitu. Biasanya yang ngasih aja karena tahu Sekolah Gajah ini punya pergerakan yang seperti apa, terus mereka suka, mereka ingin ngasih ya silahkan. Tapi kami tidak pernah punya program
pembukaan donasi gitu atau penerimaan donasi itu nggak ada. Ceritakan dong Mbak, ada kendala atau tantangan apa Mbak selama mengoperasikan Sekolah Gajah Wong ini? Oke, tantangan ya gitu. Tantangannya sih karena ini sekolahnya kolektif itu ya Mbak ya. Jadi tentu saja terkait partisipasi masyarakat, partisipasi orang tua gitu. Nah, karena itu adalah nilai utama kami ya, semuanya harus berkontribusi lah ya, ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Kadang itu jadi kendala juga gitu, kekuatan sekaligus tantangan juga gitu. Kalau misalnya tiba-tiba nih volunteer-nya harus punya aktivitas di kampus semuanya gitu ya. Terus yang bekerja tiba-tiba harus dipanggil ada rapat dadakan. Nah, itu jadi tantangan juga nih. Kadang-kadang apa namanya di kelas itu hanya 2 orang gitu. Itu tantangannya. Sehingga kami harus lebih mengkondisikan anak-anak lebih ya effortnya lebih besar lagi gitu. Terus kemudian tantangannya juga ada di orang tua gitu. Biasanya kalau orang tua tantangannya karena berkaitan dengan pekerjaan gitu. Karena mereka juga bekerja ada yang dari pagi sampai sore seperti biasanya gitu. Sehingga agak agak sulit untuk menyesuaikan waktu untuk bisa mendampingi anaknya secara optimal gitu. Pemirsa, usai jeda kita masih akan ngobrol dengan Mbak Mariam tentang Sekolah Gajah Wong. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma. Dan masih terhubung dengan kita Mbak Mariam, Koordinator Sekolah Gajah Wong. Nah Mbak, tadi di 2 segmen awal kita sudah ngomongin soal perkembangan Sekolah Gajah Wong nih, dulu dengan sekarang. Nah kalau kita flashback ke tahun 2009, ketika awal Sekolah Gajah Wong didirikan, apa Mbak sebenarnya latar belakang dan tujuannya pendirian Sekolah Gajah Wong ini? Untuk latar belakangnya, Sekolah Gajah Wong ini ada untuk menjadi ruang bagi anak-anak agar bisa agar bisa mengoptimalisasikan perkembangannya dengan baik gitu. Dan ruang ini juga ada untuk membantu orang tua ataupun wali daripada anak-anak di Sekolah Gajah Wong supaya bisa lebih optimal juga untuk mengembangkan tumbuh dan kembang anak-anak. Itu latar belakangnya itu kan. Karena tidak ada ruang, tidak punya fasilitas untuk apa namanya? Untuk pendidikan anak-anak. Nah, tujuan Sekolah Gajah Wong itu juga sangat berakar ke latar belakangnya gitu. Dan karena Sekolah Gajah Wong ini berada di komunitas Dotimoho ya yang sangat berdampingan bersama masyarakat sehingga tujuan dari Sekolah Gajah Wong itu adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang juga bisa ikut membantu mewujudkan, mengoptimalisasikan perkembangan anak seperti itu. Pada awal pendirian Sekolah Gajah Wong ini kan Ledok Timong itu masih lekat ya Mbak dengan identik kampung pemulung. Karena pada saat itu masih banyak warganya berprofesi sebagai pemulung atau pengamen. Nah pada saat itu gimana Mbak respon dari warga setempat dengan keberadaan Sekolah Gajah Wong ini? Responnya macam-macam sih ya, ada yang merasa senang gitu karena ada ruang supaya anak-anaknya tidak ikut ngamen, tidak ikut kerja lah sama orang tuanya gitu. Ada juga yang merasa terganggu karena yang tadinya anaknya ngamen kerja gitu ya, nambah-nambah pemasukan jadi nggak bisa lagi gitu. Itu responnya sih macam-macam gitu. Yang akhirnya itu lama kelamaan lah ya berdasarkan adanya apa namanya apa diskusi bersama orang tua bersama-sama terus ngobrol seputar anak lama kelamaan ya orang tua juga mampu menciptakan kesadarannya sendiri terkait pentingnya pendidikan anak sejak dini gitu.
Tadi nih ada warga yang menolak Mbak atau kurang mendukung nih karena itu tadi anak-anaknya jadi tidak bisa ikut cari duit gitu. Nah, apa cara yang dilakukan oleh Sekolah Gajah Wong untuk pada akhirnya berhasil ngajak para orang tua ini tuh melek pendidikan? Yang pertama untuk kasus masyarakat miskin kota gitu waktu itu, komunitas itu punya kesepakatan gitu, bukan hanya terkait sekolah sebetulnya. Jadi beberapa kesepakatan di komunitas itu adalah yang pertama, siapapun yang punya anak itu harus disekolahkan gitu, dan tidak boleh mengajak anaknya bekerja, terus tidak boleh melakukan eksploitasi anak begitu. Jangankan eksploitasi, ngajak aja itu nggak boleh. Nanti kalau misalnya melanggar kesepakatan ini, itu akan dikeluarkan dari komunitas. Artinya tidak bisa tinggal di komunitas Luda Timoho itu, dan tidak juga tidak juga diberi pilihan untuk berpindah ke tempat yang lain gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada kesepakatan tidak boleh melakukan kriminal, entah itu mencuri, eh, membunuh, apalagi gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalnya melakukan kriminal, itu akan dikeluarkan juga dari komunitas gitu. Dan harus mengikuti rapat warga gitu. Ada perwakilan kan, ada perwakilan di setiap keluarga, harus mengikuti rapat warga untuk update setiap kegiatan yang ada di komunitas, yang salah satunya adalah Sekolah Gajah Wong ini. Kalau dari pemerintah sendiri Mbak, pernah nggak sih Mbak ngasih perhatian atau dukungan atau sekedar ini nih ngelirik keberadaan Sekolah Gajah Wong? Alhamdulillah sih, syukurnya pemerintah sudah tahu ya keberadaan sekolah, dari mulai dinas sosial tentu saja, karena pada mulanya justru Sekolah Gajah Wong tuh beririsannya dengan dinas sosial gitu. Karena kan sebagai rumah singgah ya. Itu sudah tahu juga ada sekolah. Nah, kemudian dari pemerintah kotanya itu sendiri juga sudah memberi perhatian dalam bentuk merencana pemberian hak guna bangunan bagi warga komunitas Ledo Timoho. Karena salah satu alasannya karena ada aktivitas pendidikan yaitu Sekolah Gajah Wong di kampung komunitas Ledo Timoho. Kemudian dari pihak dinas sosial, kalau dinas sosial itu biasanya langsung ke anaknya, memberikan bantuan dana itu, tapi ke anak, bukan ke sekolah, jadi ke anak langsung begitu. Terakhir nih Mbak Mariam, apa harapan kedepannya Mbak untuk Sekolah Gajah Wong dan juga untuk pendidikan secara umum? Harapannya sih untuk Sekolah Gajah Wong, aku harap ya semoga Sekolah Gajah Wong ini bisa terus menjadi ruang yang tepat ya, ruang yang tepat untuk bisa mengadvokasi anak-anak yang membutuhkan khususnya gitu. Dan saya harap Sekolah Gajah Wong juga bisa tetap memberikan ruang yang setara bagi orang tua, bagi anak-anak yang membutuhkan pendidikan yang layak gitu. Kemudian untuk pendidikan secara umum, harapan saya sih, saya berharap semoga selalu ada orang-orang yang tetap kritis ya terhadap segala bentuk sistem ya, segala sistem pendidikan yang ada, supaya kita bisa terus saling melengkapi, saling membantu untuk mengembangkan atau juga meningkatkan taraf pendidikan kita, khususnya di Yogyakarta gitu, dan umumnya di Indonesia. Pemirsa, pendidikan yang baik adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Saya Gita Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.